Selamat pagi semua. Kita mulai jam 10:10 ya, menunggu yang lain datang. Suara saya kedengan? Dengar, Pak. Oke, jam 10:10 ya.
Oke, saya rasa udah semua mungkin di sini ya. Oke, saya mulai saja. Sebentar. Saya lagi ngisi ini juga apa e-learning. Absen dulu deh. Iya, ini kan udah kelihatan yang saya share screen. Kelihatan, Pak. Oke. Oke, saya absen ya 18 sebentar. 10. Betul. 10. 25. Oke. Oke, saya absen. Abdul Rahman Jauhari. Hadir, Pak. Oke, Ahmad Fahrid Raihan. Hadir, Pak. Ahmad Nathan Firdaus. Hadir, Pak. Terima kasih. Dafa Fajudi. Hadir, Pak. Diaski Arta Putra. Hadir, Pak. Fernanda Harjoki Putra. Gary Ludok Wik Putra Saban. Heidi Angka Wijana Teja. Oke, nggak ada. Ibrahim 2, nggak ada. Ilham, nggak ada. Kairi Syahria. Kairi Syahria. Oh, di bawah tidak ada nih. Oke. Ini ITTS namanya siapa nih? Heidi. ID, Pak. Di rename. Tahu cara rename gimana? Nih, cara rename. Lihat share screen saya nggak? Nih, nah ini kamu klik nih. Nah, ini udah nih. Kamu udah. Oke. Sip. Siapa tadi yang mau lagi di absen? Siapa lagi tadi yang mau di absen? Gary. Duh. Oke. Saya tadi habis ke kamar mandi. Masa habis kencing kurang elok. Oke. Ilham Kairi Syahira. Sandy hadir. Sandy belum di absen. Sabar. Oke. Kairi Syahira nggak ada. Lilik Karomah. Hadir, Pak. Oke, makasih. Romi Fadli. Romi. Oke. Saat Abdurrahman El Amin. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Sandy Aditya Dwi Putra. Hadir, Pak. Oke. Syahrul Faiz Ramdhani. Hadir, Pak. William Pratama B. Hadir, Pak. Yaji Syafiq Irsyad. Hadir, Pak. Ada yang kenal ini gak nih? Siapa nih? Si Kairik nih. Ini cewek apa cowok? Cowok ya? Oke, Pak. Kairi Syariah. Oh, itu kamu ya? Bukan, Kairi Syariah tuh cewek, Pak. Oh, cewek ya? Ini tolong bilang ke dia ini. Dia tadi malam WhatsApp saya. Iya. Dia bilang dia sakit. Oke, terus habis itu dia sakit. Terus minggu kedua dia menjawab minggu kedua dia nggak hadir. Terus habis itu dia minta tugas, minta keringanan. Saya nggak ada masalah. Yang penting saya minta bukti keterangan surat dokter. Oh, iya. Itu minta bukti keterangan surat dokter menandakan bahwa dia betul-betul sakit. Nah, terus yang ketiga ini dia juga nggak hadir nih sekarang. Alasan dia apa lagi?
eh banyak lah yang terus ada lagi alasan dia nggak telat ngumpulin tugas dikarenakan laptopnya dipakai sama sepupunya. Nah, jadi dia nggak bisa ngerjain tugas. Itu maksud saya gimana ya? Itu kurang kurang elok gitu loh. Itu kan saya kasih pastinya jam sampai seminggu tugas itu. Iya, seminggu kalau nggak saya ingat. Saya tahu 5 hari. Nggak usah seminggu tepat. Masa dia 5 hari semua laptopnya dipakai terus sama adiknya, saudaranya. Jadi jangan buat-buat alasan lah ya. Karena saya pun pernah kuliah, saya pun sama pernah kayak kalian, tugasnya juga nggak berat. Oke lah kali ini saya tolerir lah. Ini kata dia izin ya, sakit. Oke sakit, saya bikin sakit. Tapi saya nggak tahu nih, yang buat pertemuan ketiga nih, dia apa lagi alasannya. Jadi tahu banyak alasan gitu. Kalau sakit, kalau izin, ngomong aja sakit izin, tapi ada surat keterangan dokter itu kalau sakit. Kalau izin ya itu urusan kalian ya. Tapi kalau tugas, janganlah ada alasan. Misalnya, Pak internet saya lemot Pak di jam segini, bla 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 bla, bla. Lah, zaman sekarang internet lemot. Di ibu kota cuma ngirim email, paling berapa mega. Aduh, kadang-kadang saya bingung. Oke, udah ada yang udah di semua ya? Udah, Pak. Udah. Oke. Oke, sebentar ya. Oke, bentar. Oke, ini pertemuan ketiga nih. Pertemuan ketiga. Wait ya. Iya di sini kan. Ih, mau pernah download lagi. Nggak apa-apa lah. Nah ini sebenarnya pertemuan tiga ini udah pernah saya bahas. Ya, kalau kalian masih ingat sih, harusnya udah pernah, bahkan tugasnya juga udah pernah saya bahas. Ya, jadi nanti sedikit saya bahas sebentar, habis itu kita lanjut ke pertemuan keempat. Ya, jadi ya udah tahu lah apa itu HTML, itu Hypertext Markup Language. Ya, dan kalian pun udah buat tugas. Udah buat tugas, saya tahu tuh sama CSS-nya. Nah, so far sih semua yang kita bahas kemarin sama. Yang juga dibahas di sini. Ini kalian udah coba? Atau ada yang belum ngumpulin tugas? Di situ kau ngumpulin tugas, Pak. udah ya kan? Harusnya nggak usah, udah ngerti lah. Iya, Ya Pak. kan? Ini Iya, udah dicatin sama ketua kelas, Pak, semuanya. ya, saya udah dapat. Makanya saya tadi tanya. Oke, ini untuk HTML, untuk paragraf, ini untuk membuat komentar. Oke. Tadi kan tahu apa itu browser. Browser itu adalah suatu aplikasi yang untuk membaca sebuah bahasa pemrograman, ya, either itu HTML ataupun PHP ataupun JavaScript dan semacamnya ataupun .NET. Jadi dia kayak pembaca sih, dia reading dia yang menampilkan tapi di sisi klien. Yang pertanyaannya bisa nggak sih tanpa browser? Bisa. Ya pakai ini aja, Notepad atau editor, tapi bahasanya teks ya, nggak sebagus kalau kita punya aplikasi browser. Oke, nah ini udah kalian coba juga.
Jadi ini saya udah jelaskan juga di pertemuan pertama, pertama apa kedua lah antara itu. Nah, sebenarnya praktek ini udah kalian lakukan di tugas yang saya berikan di minggu kedua. Ya. Oke, saya lanjut ke pertemuan keempat ya. Oke, sebentar. Saya juga belajar juga sama seperti kalian nih. Lalu lagi loading. Kalau kita download aja. Wow. Quiz. Jangan quiz deh. Buat kode yang api, jangan quiz. Oke, format teks HTML, format daftar tabel, image, penggunaan tag HTML, frame HTML. Wah, tahu dasar. Saya pakai punya mas saya aja. Oke, wait. Minggu ketiga di sini saya. Oh iya, bahas JavaScript. Mending punya saya JavaScript ya. Oke, kita lanjut JavaScript. Yep. Nah, saya mau bahas JavaScript nih. Ya, saya loncat. Karena setiap pertemuan 3, pertemuan 4, sama pertemuan 5 pun udah sebenarnya kan gampang lah. Tapi yang agak ribet JavaScript. Nah, apa itu JavaScript? Nah, JavaScript itu ini sejarahnya ya. Yang kalian lihat ini sejarahnya. Screen saya kelihatan kan PPT tentang PowerPoint tentang JavaScript. Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, jadi ini tuh sejarahnya, tampilan sejarahnya dari tahun 95 JavaScript berdiri tapi namanya LiveScript. Nah, tapi sebenarnya JavaScript itu ada perkembangan dari bahasa pemrograman Java. Ya. Kata-katanya pengembangan dari bahasa pemrograman Java, tapi base-nya di Java memang, tapi dia berbasis web. Ketika dia berbasis web, otomatis mereka disebut JavaScript. Ya, kenapa ada kata-kata script? Sama seperti HTML ada tulisan markup language. Nah, jadi JavaScript ini adalah bahasa pemrograman yang bisa yang berupa markup language. Maka dia bisa juga dijalankan di atas sebuah platform web. Itu. Maka karena dia bisa dijalankan platform web, otomatis dia bisa ditempelkan, ya, ditambahkan di dalam sebuah code HTML yang kemudian nanti akan diproses dari sisi klien. Bagaimana dia memprosesnya? Itu dibutuhkan browser untuk membaca, yang tadi saya ulang, membaca semua bahasa pemrograman yang ada di sebuah halaman web atau di sebuah kode HTML. Ya, jadi itu. Jadi dengan adanya JavaScript ini otomatis berbagai macam kayak button input atau form apapun itu bisa dengan mudah diimplementasikan. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah hanya JavaScript aja Pak bahasa pemrograman yang bisa ditempel? Oh enggak. Ada banyak. Ya, ada Python juga bisa, ada lagi .NET juga bisa, tapi sekarang kita bahas JavaScript. Nggak usah luas-luas, nanti bingung. Ya, oke. Oke, jadi JavaScript itu juga ada codingnya, ada versi berapa, itu depend. Jadi makanya mostly untuk browser direkomendasikan untuk selalu memakai minimal N-1 dari posisi latest. Katakan latestnya itu nomor 3.0, ya, latest sebuah browser, misalnya Mozilla atau Google Chrome 3.0 yang atasnya. Tapi kalian pakai 2.9, minimal disarankan itu seperti itu.
Tujuannya untuk apa? Untuk bisa membaca semua script-script yang berjalan pada posisi misalnya ada JavaScript 2.0 itu bisa dibaca otomatis karena lebih latest browsernya. Oke. Nah, karena dia berbasis App Language juga, dia tidak butuh di-compile. Ya. Dia tidak butuh compiler. Istilahnya gitulah, atau kompilator. Orang yang melakukan compiler disebut kompilator. Ya. Nah, bahasa Indonesianya penerjemah. Jadi kalau kalian biasa, nggak tahu saya kalian pernah buat pernah coding pakai Java gak ya? Itu ada istilah bug debugging atau coba saya tunjukkan ya, Visual Studio saya masih ada gak ya? Nah, ini saya buka nih Visual Studio Code nih. Nah ini udah pernah saya tampilkan juga nih. Nah ini ada istilah ngebug. Kalau kita nih ada kan debug. Nah jadi dia ini kalau dia compiler, ini kan compiler, si Visual Code Studio ini compiler, ya. Jadi dia bisa langsung didebug dulu atau langsung dijalanin aja, jadi nggak usah di-compile-compile. Nah untuk bahasa pemrograman HTML nggak usah di-compile-compile. Tapi kalau bahasa pemrograman Java, Java atau C++ lah atau Pascal itu harus di-compile. Nanti dia compile success, you want to run this application, baru dia run. Itu maksudnya. Oke, saya lanjut aja. Ini. Ini. Nah, oke. Itu terlalu panjang. Ini dia. Nah, ini pembedaan antara JavaScript dan Java ya. Ya, karena JavaScript itu beda-beda tipis irisannya. Ya. Contohnya untuk JavaScript dia butuhkan diimplementasikan langsung oleh browser yang tadi saya sudah sampaikan. Nah, sedangkan Java bahasa yang setengahnya terkompilisasi dan membutuhkan Java Virtual Machine untuk menerjemahkan. Artinya dia butuh compiler. Yang tadi saya udah bilang JavaScript itu nggak butuh compiler, tapi Java-nya butuh. Ya. Nah, makanya kalau Java Virtual Machine itu JVM singkatannya. JVM itu sebenarnya benar kayak virtual machine tapi mini. Jadi dia disimpan dalam cache ketika kita mau compile dijalanin script Java-nya kemudian nanti dikonfirmasi. Nah, JavaScript itu kodenya terintegrasi dalam HTML. Nah, kalau Java itu terpisah ya. Jadi nggak ada hubungan sama HTML. Tapi bisa tapi dalam bentuk applet. Artinya dipanggil dari luar. Ya, oke, terus yang ketiga itu bahasa dengan karakteristik yang terbatas. Nah, ketiga Java batasi karakteristik yang luas dan penegasan jenis variabel jelas. Kalau itu karena Java itu dia punya compiler khusus yang namanya JVM, otomatis karakteristiknya lebih luas. Sedangkan kalau JavaScript itu bergantung dengan browser atau HTML sendiri. Artinya nggak semua nggak semua JavaScript itu bisa dijalankan di dalam HTML, nggak semua. Bergantung sama jenis dari sisi browsernya juga. Oke, terus yang keempat itu hubungan dinamis, referensi dari objek, betul, hubungan statis, betul, kode program bisa lihat, kode program tersembunyi. Betul. Maksudnya kode program bisa diakses, ya kan kodenya terimplementasikan dengan real di code HTML. Jadi kita biasanya kalau nih kita buka misalnya browser nih, jangan yang ini deh, yang ini aja. Nah ini kita tinggal mana itu di view page search. Nah jadi ini terintegrasikan dengan jelas. Ya, ini kode HTML begini. Tapi nggak semuanya terintegrasikan dengan jelas. Ada dia panggil script-nya dari tempat luar yang di hide. Ya. Nah ini dengan terpampang nyata. Sedangkan kalau Java nggak bisa begini. Lu nggak bisa view source list. Karena dia ada compiler. Jadi cuma bisa gunain aja, edu pakai. Ya kalau mau dapat script ya benar-benar harus dapat file script-nya. Makanya dibilang tersembunyi.
Oke, saya lanjut lagi. JavaScript. Oke, nah contoh pembuatan JavaScript ini seperti ini. Ya. Nah, contohnya dia jelaskan di sini script language JavaScript. Habis itu tekan script yang ada di sini, langsung diletakkan. Nah, ini tadi saya bilang ya, pada navigator versi lama sebelum ada JavaScript tidak mengenal tag tersebut dan melewatkan dibaca. Untuk itu perlu ditambahkan lagi komentar script yang tidak dibaca sebagai script. Nah, jadi kalau di JavaScript kalau menambahkan komentar itu di sini, setelah sini tambahkan. Nah, begini. Ya. Artinya semua yang ada di dalam komentar tidak dieksekusi. Ya, tapi kalau komentarnya panjang, ya, nah pakai begini. Bintang, bukan. Tanda apa ya namanya? Slash bintang, habis itu mau selesai bintang backslash. Oke. Nah, ini untuk kita mau pakai JavaScript, tapi kita mau panggil dari luar, atau kita linkkan ke luar source JavaScript tersebut. Bisa. Ya, ini contohnya. Oke. Nah, jelas otomatis saya tadi bilang ya, dia di awal tadi bilang dia bisa ditempelkan di dalam sebuah HTML. Nah, ini contohnya. Kita menempelkan sebuah script JavaScript di dalam sebuah HTML page. Nah, pasti dia di dalam head, ya, gitu. Karena dia either jadi body atau jadi title itu terserah. Atau setelah tapi yang jelas dia masih di dalam tag HTML. Oke. Nah, ini contohnya. Nah, kita juga bisa tambahkan ini untuk yang tadi saya bilang, JavaScript itu ada versi-versinya, JavaScript 1, 1.2. Nah, itu katakanlah ada code-code yang tadi saya bahas lagi di awal yang dibilang terbatas code-nya. Karena ini dia code yang terbaca di 1.2 itu belum tentu bisa kebaca di JavaScript 1.1. Jadi kemampuan sebuah browser di dalam browser klien atau which is browser kalian tuh Google Chrome itu bisa, makanya selalu direkomendasikan untuk di latest version. Tujuannya apa? Untuk bisa baca semua JavaScript versi terbaru. Mau bahasa pemrograman yang versi baru. Oke. Nah, ini keempat kita akan meletakkan JavaScript dalam dokumen HTML. Nah, ini tadi udah saya bahas contohnya juga di sini. Ya. Pertama ya ini harus pakai comment script. Ini bisa diletakkan di bagian body ataupun di head. Tapi masih dalam HTML of file. Tapi nggak bisa di luar HTML. Misalnya di luar tag HTML itu nggak bisa. Gitu. Ya, nah ini juga JavaScript ini biasa digunakan ada namanya event. Ya. Jadi event-event atau saat-saat tertentu. Contohnya kalau misalnya kalian baru buka web, terus tiba-tiba ada yang muncul tuh ketika kalian klik kanan ke kiri. Ada muncul kayak pop-up gitu. Nah, ketika kalian geser aja mouse-nya, geser ke mana aja, tiba-tiba muncul pop-up. Nah, itu artinya ada event yang terjadi. Nah, event apa itu ya? Kalian geser mouse, berarti kan, atau kalian klik apa, terus tiba-tiba ada muncul pop-up atau iklan. Nah, itu namanya pemrograman event. Ya. Nah, untuk pemrograman di dalam JavaScript itu biasanya pakai tag
event handle kode JavaScript kemudian dimasukkan. Nah, jadi pertama yang ini dulu script language, baru di bawahnya yang ini. Ya. Nah, nama eventnya juga macam-macam. Ya. Ada event handle, ada banyak lah. Event handle ini jadi itu dia, kalau kita mau misalnya menggerakkan mengklik mouse, ya, entah apa yang terjadi. Tuh. Oke. Nah, untuk ini ada sedikit ilustrasi, ya. Sebenarnya ilustrasi ini juga berguna untuk pemrograman yang berbasis objek. Ya, apa sih pemrograman berbasis objek? Ya, Java berbasis objek, .NET berbasis objek, C++ berbasis objek. Ya, jadi dia harus ada variabelnya, harus ada objeknya gitu. Bahasa pemrograman ini harus di variabel apa atau objek tertentu. Ya. Jadi kalau contohnya misalnya ya di ilustrasi ini kebun, di dalam kebun itu ada pohon, di dalam pohon pasti ada dahan, setelah dahan pasti ada daun. Nah, habis ada daun di dalam daun juga kadang-kadang ada sarang burung. Otomatis dahan dan ininya punya panjang berapa, warnanya apa, tingginya berapa. Nah, terus di dalam pohon juga ada lagi batang dan akar. Tapi dia antara dahan dan batang itu selaras komponennya. Tapi tidak lebih besar dari pohon karena dia induknya. Itu ilustrasinya seperti itu. Jadi ada hierarkinya. Ya. Gitu. Contohnya ini kalau kita baca nih ada sarang burung itu bisa ada kenapa? Itu kalau ada pohon, ada dahan, terus ada tempat yang buat dia batang, ya batang lah. Oke, saya lanjut aja. Kalau saya sih bingung sih dijelasin begini ya. Mendingan langsung praktek ya. Nah, ini. Jadi biasanya orang yang dengar itu atribut. Nah, atribut itu sebenarnya hampir sama aja sih kayak properti atau bagian dari sebuah objek. Ya. Jadi biasanya objeknya dinamakan mau apa, misalnya kayak ini contohnya nama underscore objek terus nama properti, artinya sebuah objek. Contohnya ya, ini kok kan kita langsung contoh aja, ini ada file HTML, ini dia judulnya property default status hit, terus dia di body atasnya itu ada tulisan test default H-1. Terus habis itu save language JavaScript. Contohnya nih yang ini kita panggil aja deh. Saya copy paste aja, harusnya bisa. Sebentar. Oh, sini bisa. Nah, ini dia dari hasil yang saya mencoba saja ya. Yang dari di sini. Nah, jadi ini cuma untuk menunjukkan bahwa dia buat sebuah objek, ya. Jadi ketika dia bilang window default status selamat belajar JavaScript, ya. Itu ada nilainya, itu apa, selamat belajar JavaScript. Nah, kalau kita jalankan di sini, ini nggak ada dia. Jadi dia cuma semacam pemanggilan objek, tapi tidak dipaparkan. Ya. Nah itu. Jadi dia cuma tidak dipaparkan, dia cuma manggil doang. Ini yang tadi, jadi judulnya nanti test default status, maka dia mikir. Tapi di dalam itu ada sebuah JavaScript. Tapi tidak dipaparkan, maksudnya dia cuma buat objek variabel doang, tapi variabelnya tidak digunakan. Itu.
Oke, karena dia nggak panggil di sini objeknya, tidak dipanggil sama dia, makanya tidak muncul. Nah, ini kalau di sini, nah ini lain hal nih kalau kita jalankan nih. Jadi ada action di sini. Karena dia ada metode document write sebentar ya. Di sini tuh nih. Oh, bukan terminal yang ini. Wait. Sebentar. Oh, dia yang bekas yang tadi saya stop aja dulu. Nah, kita aja. Habis itu. Folder. Nah, saya save dulu. Oke, apa ya? Tes. Apa ya? Pakai koma itu. Ya, Nah, ada yang something problem ya sama bahasa saya. Harusnya tampilnya nggak begini. Ini harusnya dia ada pop up untuk muncul di Command. Sebentar. Coba saya pakai. Saya tadi udah otomatis pakai ini lagi. Jangan ini pakai. Nah, ini saya bilangnya ada something problem nih sama si saya punya apa namanya? Wait. Oke. Sebentar. Saya mau bikin dia jalannya bukan di atas Google Chrome tapi Firefox. Oke, gitulah intinya. Nanti dia harus ada muncul kayak pop up gitu. Oke, lanjut aja. Oke. Nah, ini contohnya untuk event handle. Ya. Ini jadi event handle itu apa? Yaitu sekumpulan kode yang akan dia jalankan manakala pemakaian melakukan sudah tindakan jadi yang bisa mengklik tombol browse mouse atau menutup jendela browser. Ya. Nah, contohnya kalau kita ibaratnya YouTube tombol browser terus tiba-tiba ada pop up yang muncul. Nah, kalau yang di sini adalah kalau kita dia bakal ngelink ke fujitsu.com ketika kita ngeklik si mouse. Ini sebentar ya. Ini saya mau tutup dulu deh. Nanti dia buka lagi ya. Ya, ini aja lah.
Nih, coba Bang tunjuk polling berikut dan perhatikan isi bayi status. Kemudian pindahkan mouse dari link tersebut dan perhatikan isi bayi status. Misalnya, coba mengatakan mouse ke link belum. Ini masih pakai Google Chrome ya, jelas lah. Ini kan bisa coba lah ya, kita bisa coba. Ini harusnya ada muncul nih informasi, ya. Karena saya bermasalah, ya jadinya begini. Ya, oke. Harusnya ini bisa dicoba nih, karena saya juga baru nyoba si Visual Studio Code. Jadi dia jangan buka pakai apa namanya, jangan buka pakai si yang nanti saya cek sendiri lah. Itu nanti bisa dicoba ya. Nah ini kalau biasanya ini dalam bentuk inputan sih kalau yang begini. Jadi ini pemasukan data atau inputannya ya. Jadi ini kita jalankan, nanti ada muncul inputan, terus nanti hasilnya bisa langsung ada hasil yang kita udah input. Mau gak dia? Tumben. Nah, langsung ada inputan kan? Kita ulang. Matikan. Misalnya Andi. Hai Andi. Gitu ya. Nah ini kan, kan. Aduh. Ini gitu lah ya. Kita bisa coba sendiri di rumah. Udah dapat ini gak materi yang dari saya gak ini? Semua nih. Udah gak? Atau belum? Ini soal UTS saya bisa saya kasih. Oke, saya rasa udah dapet ya. Oke, kalau belum biasa kasih. Kemarin udah dikasih Pak, tapi kayaknya ada yang kosong deh Pak materinya. Iya, yang Kayak nggak ada PPT-nya gitu Pak. minggu 4 ke 5 ya? Kayaknya sih Pak. Coba saya Iya, cek minggu dulu Pak. 4 ke 5. Iya, basis data. Nanti ya ini basis data nih. Ini tiba-tiba hilang juga. Ini kan ini di cloud ini, bukan di komputer saya. Makanya kadang-kadang dia nggak ikut ke. Sebentar saya kompres dulu deh. Kompres tuh saya kasih ke ini 4 ke 5. Tapi sebenarnya saya bakal pakai data juga yang ada di e-learning. Ya, itu oke, kita lanjut ya. Nah ini contoh-contohnya ya. Pop up muncul ya. Contohnya ini pop up untuk warning ya. Biasanya kita sering lihat itu pop up warning ketika kita salah melakukan input. Misalnya password. Passwordnya itu harus terdiri dari satu angka, ada huruf besar, ada huruf kecil, terus ada simbol. Ketika password yang kompleks terus kita lupa pakai salah satu pattern yang tadi ditentukan, otomatis nanti ada muncul misalnya password yang Anda tentukan tidak sesuai dengan pattern yang tadi udah saya sebutkan gitu. Itu muncul pop-up, ataupun misalnya password harus berdirikan dari 5 suku kata. 5 suku, bukan 5 suku kata. 5 karakter.
Ya, itu karakter simbol ataupun huruf besar, huruf kecil. Pokoknya 5 karakter. Ketika dia input 3 nanti ada otomatis pop-up warning karena tidak sesuai. Ya, itu. Nah, terus ada untuk jendela konfirmasi ketika ketika misalnya kita mengisi sebuah form. Terus form itu apakah Anda ingin melakukan edit atau Anda langsung diproses saja data tersebut. Nah, itu otomatis nanti ada pop-up yang muncul atau konfirmasi, ya. Kasih contoh. Nah, sama seperti bahasa pemrograman yang lain ya, yang berbasis objek ada beberapa variabel. Nah, ini pun ada sedikit penamaan variabel yang benar, ya, untuk JavaScript. Ya, contohnya, ya, misalnya kalian bikin variabel namanya variabel, tapi kalian buat nama dari variabel itu misalnya nama atau misalnya variabel 1, tapi kayak ada spasi di dalamnya, ya, variabel spasi 1. Nah, itu nggak bisa karena ada spasi kosong. Ataupun kalian nulis misalnya 1 angkanya di depan, nggak bisa, sebuah variabel itu nggak boleh dimulai dengan angka. Ataupun ada simbol di dalam sebuah variabel, itu pun nggak boleh. Ya, adapun karakter kayak simbol karakter kayak keong, minus itu nggak boleh. Ya, tapi kok underscore boleh. Ya, kalau pertanyaannya, kenapa Pak underscore kok bisa tapi kalau minus nggak bisa? Ya, artinya variabel tersebut udah dipakai oleh si JavaScript sehingga tidak bisa digunakan lagi. Gitu. Either itu variabel keong biasanya itu nge-link atau memanggil sebuah variabel yang lain. Nah, artinya tidak bisa gitu. Nah, terus variabel ini underscore 707 kenapa tidak bisa? Karena tadi saya bilang ini udah digunakan oleh si JavaScript tersebut. Dan nama-nama variabel pun tidak bisa sembarangan dipakai ketika variabel tersebut sudah punya list program. Apa seperti misalnya abstrak, boolean, break, byte, if, implement, import. Ini semua dan lain-lain itu kalimat kata-kata yang sudah digunakan di reserve di dalam program si JavaScript ataupun Java itu sendiri sehingga tidak bisa digunakan di dalam sebuah menjadi nama variabel. Oke. Nah, bagaimana cara untuk mendeklarasikan sebuah variabel? Itu ada 2, yaitu explicit dengan menuliskan kata kunci var, kemudian diikuti dengan nama variabel dari nilai variabel. Ya, misalnya variabel test punya nilai yaitu halo, itu eksplisit. Atau kita bisa implisit, ya, dengan menuliskan secara langsung nama dari variabel dengan diikuti nilai dari sebuah variabel. Contohnya .2 tes sama dengan ini nggak usah ada .2, tes sama dengan halo, ini tanda kutip ini halo, ini otomatis ini dinilainya sebagai variabel si tes ini. Tapi saya lebih menyarankan untuk menggunakan eksplisit di awal, ya, karena lebih mudah dimengerti. Ya, ini contohnya script. Dia bikin misalnya variabelku, ya, namanya ada variabel, ya, namanya variabelku. Nah, variabelku ini dia buat lagi ada namanya variabelku 2, nilainya 3. Nah, variabelku dinamain di sini. Oke, dipanggil variabelku. Ya, dipanggil dengan memberi nilai 2, bahwa variabelku itu bernilai 2. Nah, ditampilkan the common right. Nah, variabelku dikali variabelku 2. Karena tadi variabelku udah diberi nilai, ini belum diberi nilai, ini dia baru didiskusikan. Jadi ini bisa juga dibikin jadi inputan. Ya, pakai yang di
pakai yang ini. Masukkan data. Oke. Bisa. Tinggal diubah aja di sini. Jadi kalau mau buat yang kayak gitu tinggal dibikin aja di sini. File name form. Nanti jadi variableku itu dari hasil yang tadi kita panggil aja di sini dokumen height, langsung hasilnya. Jadi di sini variable si variableku ditambah nama, tapi setelah inputan dari sini, dari variable inputan. Itu kalau mau buat yang begini, yang pop up. Tapi ini dia kan udah didefinisikan ya, variableku itu 2, otomatis variableku dikali variableku 2 sama dengan 6. Ya, itu. Ini kalau kita tampilkan ini harusnya nggak muncul nih. Pasti nggak muncul karena ini nggak ada muncul pop up. Oke. Nah ini, petakan variabel ya. Variabel global ada namanya variabel global atau variabel lokal. Variabel global istilahnya gini. Ini kan bisa baca lah. Ya, tapi kalau saya pakai kata-kata saya, variabel global itu variabel yang bisa dipakai oleh semua objek, semua modul, karena dia sifatnya global. Ya udah disediakan. Nah, sedangkan variabel lokal itu hanya belum didefinisikan, hanya didefinisikan di skrip tertentu, di dalam sebuah skrip tertentu, di dalam sebuah lingkup tertentu. Nah, ini contohnya, ya. Apa perbedaan ini dengan ini? Sekarang saya tanya. Ya. Jadi kalau di sini, ya, meskipun dia sama-sama nih, variabel A dia udah sebut di awal. Oke. Nah, terus habis itu dia langsung perkalian. Ini pakai mode function. Jadi panggil fungsi function, terus dia buat variabel baru, ya, namanya function perkalian dengan 2B, yaitu di dalam mana variabel A, ya, sama dengan B dikali 2. Nah, terus di sini dibikin A B kali 2, return A. Oke, itu yang bedanya. Nah, jadi kalau dia di sini, kan dia bakal menghasilkan itu, nilai dari A adalah A itu sendiri. Di sini, kenapa di sini jadi A12, sedangkan di sini nih hanya A8? Dikarenakan, ya, jadi kalau di sini, A sama dengan 4 kali 2. Jadi kayak 8 kembali ke A. Oh, oke. Kalau di sini 2 kali dari B adalah perkalian dengan 2B dokumen. Sebentar ya, jadi A adalah A. Kali 2, 8. 8. Oke. Tapi di sini tentu A kecil. Dia manggil yang A variabel sini. Kalau di sini dia sebentar 2 kali DB, B ada kayak 2B. Ada skip. B kali 2. Oh, bedanya kalau di sini dia buat inputan baru terhadapnya A. Di sini jadi A itu sama dengan 8. Tapi kalau yang di sini dia langsung buat si variabel lagi, ya. Tapi di sini B dikali 2, which is 4 dikali 2, 8. Jadi hasilnya pun ini beda. Ya. Ini kalian bisa langsung dijalankan aja tadi, bos. Apa namanya, compile kalian ya, atau code kayak Visual Studio Code ataupun di Notepad untuk membedakannya. Ya, ini variabel bilangan dari integer, float,
Ya, harusnya udah tahu lah. Saya nggak usah jelasin yang apa itu integer. Ya, integer itu terdiri dari apa beberapa basis bilangan. Itu ada basis desimal, basis sedima, basis oktav. Nah, kita bisa baca sendiri. Nah, oke, terus. Nah, ini konversi. Sebenarnya ini tujuan dibuat ini cuma iseng-iseng aja supaya terbiasa pakai format HTML dan JavaScript. Ya. Ini bisa dicoba aja semuanya. Ya. Ini hasilnya ini. Gitu. Oke. Nah, kalau password ini dia ini saya sebentar ya, 2. Oh, ini. Jadi kalau ini jadi bilangan bulat, kalau ini jadi bilangan mengubah string jadi bilangan real. Jadi kalau ada bentuknya string, jadi dia jadi bilangan real. Bilangan bulat ya udah tahu lah ya, nggak koma-koma. Oh, bilangan real itu dibulatkan. Jadi misalnya yang terakhir nih, yang ini A27,5. Nah, ini kan bilangan non-real nih, 27,5. Ya, tapi dibulatkan jadi bilangan real. Ini jadi hasilnya dia none. Kenapa dia none? Karena dia ada koma. Jadi yang ini hasilnya yang ini, yang none nomor 8. Gitu. Ini operator matematika sama aja. Ya. Oke. Harusnya di sini ada tugas kayak saya kasih. Oke, ini dia. Saya lanjut aja ke penyataannya ya. Nah, ini contoh ini pembanding ya, misalnya lebih besar, lebih kecil, kayak gitu-gitu. Ya, ini contoh komennya. Ya, misalnya ini dia tampilkan gitu kan, nilai di mana dari 0 sampai 100, ya kan. Kita input nilai bilangan yang dari 0 sampai 100 terserah. Saya di input nih 50. Nah, terus ada lagi variabel namanya variabel hasil. Variabel hasil itu terdiri dari apa? Nilai yang udah kita input tadi, ya. Apakah lebih besar dari sama dengan 60? Jika benar, ya. Jika benar 60, maka nilai akan lulus. Jika tidak benar, maka tidak lulus. Jadi ketika kita bikin tadi kan 50 di awal, dikarenakan ada ini variabel hasil, ya. 50 itu kan lebih kurang dari kurang dari atau sama dengan 60, berarti tadi kalimat dia yang lebih dari, ini kan lebih dari sama dengan 60, ya kita akan lulus. Jika tidak lulus. Ini kan 50 kan tidak lebih besar dari 60, maka saya tidak lulus. Ini dia masukkan 60 itu lebih besar dan dari sama dengan 60, maka hasilnya lulus. Jadi ini bacanya ke sini, ini bacanya ke sini. Itu. Begitu juga dengan pernyataan if. Ya. Jadi if itu ada if yang tanpa else, ada juga if yang pakai else. Ya. Ini biasanya yang tadi ini termasuk if yang tidak tanpa else yang tadi contohnya. Ini dibuat kayak begini. Ini biasanya kalau kita mau bingung ya pakai ini, pakai else. Ya. Juga if besar, jadi ada multiple condition lah. Kalau dia if-nya ya, itu if besar gitu. If lagi gitu. Multiple condition. Itu disebut dengan if besar. Nah, ini pun pernyataan switch. Nah, switch ini sebenarnya bersama kayak if.
Hanya bedanya apa? Ini ada break di sini, artinya ada stop. Jadi kalau dia udah di sini case-nya 1, otomatis dia udah stop. Dia nggak bakal ke nia 2. Tidak. Dia langsung break di sini ketika dia udah dapat satu ketentuan yang di sini. Hampir sama, if juga begitu. Hanya bedanya dia tidak ada if, tidak ada break. Dia menyelesaikan baca tuh semuanya nih. Even di sini dia udah nemu, tapi di dalam bahasa pemrograman dia bakal baca sampai habis. Baru tadi kerjain. Nah, tapi kalau ini enggak, dia cukup sampai sini. Udah sampai satu break. Udah selesai, udah putus langsung dari sini. Quick. Nah, itu. Ini hampir sama kayak if besar. Sama kan? Nah, ini ada pengulangan atau while. Itu contohnya begini. Ya, saya punya tugas nih. Ini tahu nih, sini ada nggak sih saya bikin tugas? Oke. Nggak ada sih bikin tugas. Nah, saya mau kalian buat satu contoh if sama either itu if atau case ataupun pengulangan dengan bahasa JavaScript. Ya. Hasilnya buat seperti apa? Bikin aja di PPT, bikin begini. Ya. Jadi buatnya nih contohnya ini while for juga. Nah, ini contohnya begini. Misalnya ya while nih bikin contoh begini. Ya, tapi jangan samain kayak dokumen yang saya udah buat. Kayak buat sendiri. Ya, contohnya ini dia bakal mengulangkan sebuah kalimat itu JavaScript sampai dia sudah 5 kali. Ya. Di sini tahu terus ulang sampai dia sudah 5. Contohnya. Kalian nanti buat contoh JavaScript juga, tapi terserah nanti mau pakai gimana urusan kalian. Yang penting saya minta hasilnya begini. Capture bisa buat di Word aja lah ya, di Word. Nah, Microsoft Word, habis itu dia nanti di capture ininya di copy paste aja. Tugas untuk minggu depan. Ya. Yang while aja sama yang if. Ya, terserah while-nya mau while do atau do while. Apa itu bedanya do while? Itu dilakukan dulu, baru kita pengecekan di belakangan. Hampir sama sebenarnya. Hanya metode pembacaan program yang berbeda. Ya. Kayak ini kan dia kan dibuat kondisinya dulu, kondisinya dibikin dulu, baru nanti dilakukan. Kalau ini enggak, dikerjain dulu yang dulu. Nah, dikerjain dulu sama dia. Ketika kondisinya begini, baru stop. Gitu. Sama kayak tadi, yang switch sama yang if. Nah, jadi tugasnya ini saya buat chat nih. Saya buat ini aja tugas minggu depan. Minggu depan sekarang pas berarti Senin. Senin sebelum jam 12 siang ya. Nah, siang buatkan file file.doc ya. Ya, betul. File.doc itu isinya apa? Bukan program, ya script aja dah. Script JavaScript, isinya JavaScript untuk while dan if. Nah, buat kayak gini. Udah ngerti ya tugasnya? Ya Pak, paham Pak. Kalau nggak ngerti lewatan. Ini cuman 2 soal sebenarnya dan gampang. Apalagi sekarang udah ada internet. Jadi jangan sana ini lah pinjam laptop lah apa ini nggak ada sampai 1 jam juga kelar.
Oke, gitu. Pak, itu dikumpulkan hari ini. Bukan, Senin depan. Oh, masih lama. Iya, Pak. No, makanya saya kadang-kadang bingung. Udah hampir 5 hari, waktunya lebih kali. Tapi saya di WhatsApp sama siapa tuh tadi tuh, si Katik saya kan tuh dibilang, laptop saya dipinjam Pak, dipakai sepupu saya. Dari jam 2 siang. 5 hari ngapain aja loh. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Nggak ada, Pak. Oke, nggak ada. Oke, sampai ketemu di minggu depan ya. Saya tunggu tugasnya. Terima kasih. Ada yang belum bisa absen nggak nih? Udah ya? Oke. Bisa tutup. Oke, selamat siang semua dan selamat menjalankan aktivitas. Sampai Yang, ketemu. Pak. Kasih, Pak. Izin keluar, Pak. Yuk. Pak, mau izin Pak? Ya. Saya udah absen belum ya Pak? Nama Romi Ali Pak. Tadi udah saya tanya. Sebentar. F. Udah. Oke. Lain kali Saya juga, Pak. siapa ini? Ya siapa? Siapa? Hairi, Pak. Sebentar. Saya udah keburu tutup. Sebentar. Saya sebenarnya deh. Gimana? Ini kan? Kayak ini ya? Iya, Pak. Kamu telat ya? Iya, Pak. Besok jangan telat ya? Iya, Pak. Insya Allah. Oke. Mohon jangan telat. Sama itu saya minta surat dari dokter, surat keterangan sakit. Sama Kylie, kalau besok saya tugas buat kalian lah ini semua. Saya kasih tugas seminggu dan ada alasan laptop inilah, laptop hilang lah, laptop apalah, nggak internet apa. Seminggu loh itu tugas. Jadi saya mohon kerjasamanya ya. Kalian kan udah 17 tahun ke atas, sudah pribadi yang dewasa, jadi jangan pakai alasan macam-macam sama saya. Karena saya pernah jadi mahasiswa, sama seperti kalian, saya tahu juga A sampai Z. Ketika kalian mengaku banyak alasan, saya bisa menilai, saya tidak langsung. Jadi saya mohon lebih kooperatif ya. Oke, tugasnya saya terima, Khairi, dengan alasan sakit. Tapi ke depan jika telat, saya tidak mentolerir apapun itu. Ya, kecuali sakit atau izin dan harus ada alasan yang jelas. Saya sakit, surat izin dari dokter atau terserah apa. Kalau izin ya itu terserah kalian, itu hak kalian. Yang pasti nanti kayak begini nih, misalnya si Ahmad nih izin, itu nilainya berbeda dengan yang hadir. Begitu juga sakit, berbeda dengan hadir. Oke, tidak ada lagi yang di absen ya. Oke, kalau tidak ada, saya sudahi saja pertemuan kali ini. Selamat siang. Saya keluar Ya, dulu. Pak. Terima kasih, Pak. Jadi, Makasih, Pak.